dibilang kita ini pintar atau kita ini menuntut ilmu, mencari ilmu, tujuannya adalah untuk supaya orang pada gampangannya untuk mengumpulkan harta dunia, atau kita tujuannya mencari ilmu supaya lebih hebat dari teman kita, atau kita menuntut ilmu supaya kita punya jabatan, atau kita menuntut ilmu biar supaya orang bilang kita hebat, bilang wow gitu. Apakah untuk itu? Tidak. Tapi kita menuntut ilmu, kata Imam Ghazali, tujuannya adalah untuk mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidayah ini yang kita dapatkan merupakan hasil dari kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, supaya kita mendapatkan hidayah, ada permulaan, ada awalnya bagaimana kita mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, ketika kita menuntut ilmu, ketika kita beribadah pun juga ada adab dan tata caranya supaya hidayah itu tetap terus ada dan terus langgeng pada diri kita dan pada ilmu kita. Dan Imam Al-Ghazali sudah mengatakan, tadi sudah kita baca sedikit bahwasanya Imam Al-Ghazali akan memberikan formula, cara supaya kita bisa mendapatkan hidayah dari awal. Bagaimana caranya? Imam Al-Ghazali beliau memberikan rumusan ini untuk dipraktekkan, bukan cuma untuk diketahui, tapi untuk dipraktekkan. Sebab orang yang praktekkan ini, kata Imam Al-Ghazali, dan hatinya menerima dengan penerimaan yang lapang dada dan juga diamalkan, mematuhi tuntunannya Imam Al-Ghazali, maka insya Allah dia akan bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila hati tidak menerima, bahkan hatinya mengatakan nanti aja lah diamalkannya, nanti aja kalau udah pulang, besok juga masih bisa, minggu depan aja deh, bulan depan aja, itu namanya taswif. Nanti-nanti itu datangnya dari setan. Kata setan, nanti aja, masih ada besok aja, kok nggak basi ilmunya. Kalau makanan basi harus dimakan sekarang, kalau besok basi harus dimakan sekarang. Kalau ilmu nanti aja, besok aja gampang, besok males, besok bilangnya besok lagi, besok bilangnya besok lagi, akhirnya nggak jadi. Berarti itu namanya taswif, nanti dari setan. Selanjutnya kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Qala rahimahullahu ta'ala, wa inda dzalik yatlu 'alaika syaitan fadlal ilmi wa darajatal ulama. Ketika itu setan membacakan kepada kalian keutamaan ilmu dan derajatnya para ulama. Artinya, ketika kita sudah mengetahui ilmu namun kita tidak mempraktekkan ilmu tersebut, setan menghiasi ilmu kita ini bahwasanya ini ilmu yang kalian tuntut, ini ilmu yang kalian cari. Bahwasanya orang yang mencari ilmu itu derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana posisi para ulama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tujuannya apa setan? Supaya kita nanti udahlah, nanti sudah ulama, nanti sudah punya ilmu, cukup sudah ngamalkannya, nanti besok, tahun depan yang akan datang. Wa ma marada fihi min al-akhbari wal athar wa yulhika an qouli sallallahu alaihi wasallam. Dan setan mengalihkan kamu dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya setan tadi menyuruh kita untuk nanti, dan setan berusaha untuk mengalihkan pikiran kita dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi mengenai orang yang berilmu tapi tidak menambah ketakwaannya? Rasul bersabda, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bughda. Siapa orang yang bertambah ilmunya, walam yazdad huda, namun tidak bertambah petunjuknya, artinya dia tidak mengamalkan, nanti aja diamalkannya, lam yazdad minallahi illa bughda, maka dia tidak akan tambah dekat dengan Allah, tapi dia malah tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ilmu yang didapat bukan malah membuatnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ilmu yang didapat malah membuatnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak langsung dipraktekkan, diamalkan. Selain itu Rasul juga bersabda, wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, Rasul juga bersabda, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmihi. Asyaddan nas azaban yaumal qiyamah. Manusia yang paling pedih azabnya pada hari kiamat. Manusia yang paling pedih azabnya pada hari kiamat. Siapa itu? Alimun, orang yang berilmu. Lam yanfa'hullahu bi ilmihi. Namun Allah tidak memanfaatkan ilmunya. Allah tidak memberikan kemanfaatan pada ilmunya. Manusia yang paling pedih azabnya pada hari kiamat. Orang yang ilmunya tidak manfaat. Oleh karena itu kita selalu berdoa. Doa kita selalu Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikanlah kemanfaatan atas apa yang telah tadi kami pelajari. Dan manfaatnya itu, ilmu itu bukan hanya dipelajari, tapi dipraktekkan, diamalkan. Oleh karena itu, terutama diri saya sendiri berusaha untuk mempraktekkan, mengamalkan ilmu yang sudah saya dapatkan, dan saya sangat bersyukur sekali kalau ilmu yang disampaikan kepada antum semuanya bisa dipraktekkan. Yang terpenting bisa dipahami dulu, jangan salah paham. Ya. Nanti dikira ngaji di sini malah jelek-jelekan orang lain. Tidak pernah. Insya Allah tidak akan pernah menjelek-jelekan orang lain. Namun kita menjelaskan, karena kita kajian di sini adalah kajian ilmiah. Ketika ada orang mengatakan ngajinya saya ini menjelekkan kelompok lain, ente sini duduk, ente paham gak ngajinya? Ternyata enggak ngaji. Ternyata ngajinya cuma sambil tidur. Ternyata ngajinya cuma ya gampangannya nggak mau tabayun. Walhasil tadi kata Imam Rasul Muhammad SAW bersabda, asyadun nasi adaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'hullahu bi ilmi. Manusia yang paling pedih azabnya pada hari kiamat adalah seorang alim, ulama yang tidak mempraktekkan ilmunya, yang tidak bermanfaat ilmunya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul katsiran fi du'a. Dan Rasul Muhammad SAW amat sering mengulang-ulang bacaan doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rasul sering berdoa dengan doa ini, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau ya Allah, min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk, wa amalin la yurfa, dan dari amal soleh yang tidak diangkat, tidak diterima, wa du'ain la yusma, dan dari doa yang tidak didengar oleh Engkau ya Allah. Ini doa yang selalu diulang-ulang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma. Atau dalam riwayat ini dikatakan wa du'ain la yustajabu laha. Wa du'ain la yustajabu laha, doa yang tidak diijabah. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriya bi aqwamin tuqradu shifahuhum bi maqaridu min nar. Faqultu man antum? Faqalu kunna na'muru bil khair wa la na'tihi wa nanha 'anil syarr wa na'tihi. Rasul pernah bersabda, marartu lailata usriya bi, pada saat malam aku diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau Isra dari mana ke mana? Dari Makkah ke Masjid Al-Aqsa. Ketika Rasulullah diisrakan oleh Allah Ta'ala, beliau melewati sebuah kaum. Tuqradu shifahuhum bimaqarida minan nar. Lidah mereka digunting. Lidah mereka dipotong dengan menggunakan gunting dari api neraka. Lidah mereka dipotong dengan menggunakan gunting dari api neraka. Faqultu man antum? Lalu Rasul bertanya kepada mereka, man antum, siapa kalian? Ketika Rasul sedang Isra, Rasul melihat sekelompok orang digunting
dipotong lidahnya dengan menggunakan gunting dari api neraka. Lantas Rasul bertanya, siapa kalian? Mereka menjawab, faqalu, mereka menjawab, kunna na'muru bil khairi wa la nahyi. Kami dulu sering nyuruh orang untuk berbuat baik, tetapi kami sendiri tidak melaksanakannya. Nyuruh berbuat baik tapi tidak melaksanakannya. Wa nanha 'anil syarri wa na'tihi, dan kami melarang orang lain untuk tidak berbuat kejahatan, akan tetapi kami melakukannya. Nyuruh berbuat baik tapi tidak melaksanakan. Melarang orang berbuat keburukan tapi dia malah berbuat buruk. Itu mereka kaum yang dilihat Rasulullah Muhammad SAW, lidahnya dipotong dengan menggunakan gunting dari api neraka. Fa iyyaka ya miskin an tuz'ina litazwirihi. Wah, hati-hatilah wahai orang miskin, orang yang kasihan. Hati-hati kalian, maksudnya kita, orang yang kemungkinan terjebak dalam kondisi seperti ini. An tuz'ina litazwirihi, kau nuruti keinginannya setan. Apa kata setan? Nanti aja laksanakannya. Fa idalliyaka bihabli ghururihi, setan mengantarkan kau, menarik engkau dengan menggunakan tali tipuannya. Seakan-akan kita ini sapi yang dicocok hidungnya, ditarik oleh setan. Fawailun lil jahil haitsu lam yata'allam maratan wahidah. Celakalah bagi orang yang bodoh yang tidak mau belajar, dia tidak tahu satu masalah. Wa wailun lil alim, begitu juga celaka bagi orang yang alim, bagi orang yang mengetahui. Haitsu lam ya'mal bima alima alfa marra, dia tidak mengamalkan apa yang diketahui. Celakanya kalau tadi orang jahil marratan wahidah, satu kali, sedangkan orang yang alim yang dia tahu tapi tidak mengamalkan alfa marra, 1000 kali celakanya. Itu kata Imam Al-Ghazali. Wa'lam, ketahuilah anan nas fi talabil ilmi ala thalathati ahwal, ketahuilah bahwasanya manusia di dalam menuntut ilmu itu ada 3 keadaan. 3 tipe orang yang menuntut ilmu. 3 tipe orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, rajulun talabal ilma liyattakhidahu zadahu ilal ma'ad wa lam yaqsid bihi illa wajhallahi wad darul akhirah fahadza minal faizin. Yang pertama, orang yang menuntut ilmu liyattakhidahu zadahu ilal ma'ad, tujuannya adalah untuk memperbanyak bekal akhiratnya. Orang yang pertama, tipe orang pertama menuntut ilmu untuk memperbanyak bekal akhirat. Walam yaqsid bihi ila wajhallah, dan dia menuntut ilmu tidak ada maksud macam-macam kecuali untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, wad darul akhirah, dan demi untuk kebahagiaan di negeri akhirat. Fahadza minal faizin, maka tipe penuntut ilmu yang seperti ini termasuk tipe penuntut ilmu, tipe santri yang sukses, yang akan selamat. Warajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihil ajilah. Tipe yang kedua, seorang dia menuntut ilmu, tujuannya adalah untuk supaya hidupnya di dunia enak. Gampangnya gitu. Liyasta'ina bihi ala hayatihil ajilah. Tujuannya adalah supaya hidup di dunia dia enak. Wa yanala bihil izza wal jah wal mal, dan dia bisa memperoleh kemuliaan, bisa memperoleh jabatan, dan bisa memperoleh harta dengan ilmunya tersebut. Jadi tipe orang yang kedua, untuk ilmu untuk nyari duit, untuk nyari jabatan, untuk nyari kemuliaan. Wa huwa alimu bidzalik, dan dia tahu, dia sadar tujuan menuntut ilmunya untuk mengejar dunia. Mustashirun fi qalbihi rakakata halihi, dan dia memang benar-benar tahu bahwasanya dia itu dalam keadaan menuntut ilmu hanya untuk mencari dunia saja. Wa khissata maqsadihi, dan dia tahu bahwasanya tujuan dia itu adalah hina. Fahada minal mukhatirin. Tipe kedua ini tipe yang berbahaya. Tipe kedua ini tipe yang berbahaya, bukan yang bahagia, yang berbahaya. Mengapa?
fa in ajalahu ajaluhu, apabila ajalnya datang menjemput. Kenapa disebut orang seperti ini sangat bahaya? Bahayanya karena kalau ajalnya datang menjemput qabla taubah, sebelum tobat, khifa alaihi min su'il khotimah, dikhawatirkan orang seperti ini matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Gara-gara apa? Nuntut ilmu tujuannya adalah untuk kekayaan, untuk pangkat, untuk jabatan, untuk kemuliaan, supaya dimuliakan orang, supaya jabatannya mentereng. Kata Imam Ghazali, orang seperti ini seperti bahaya. Bahayanya kenapa? Kalau ajalnya menjemput sedangkan dia belum bertobat, dikhawatirkan orang seperti ini matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Wa baqiya amruhu fi khatiril masyiah wa in wuffiqa litaubah qabla hululil ajal. Seandainya dia itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk bertobat sebelum datangnya ajal, wa adhafa ilal ilmi ilal ilmil amal, dan dia langsung mempraktekkan ilmu yang telah didapat, wa tadaraka ma farrata fihi minal khalal, dia menambah apa yang telah dia lalaikan, iltahaqqa bil faizin, maka dia termasuk kategori orang, kategori santri, kategori penuntut ilmu yang faiz, yang selamat, yang menang, yang berbahagia. Fa inna ta'ib minadz dzambi kama nadzam balas, bagaimana dikatakan at-ta'ib minadz dzambi, orang yang bertaubat dari perbuatan dosa yang dikerjakannya, kaman nadzam balahu, seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Oleh karena itu, okelah pertama dia menuntut ilmu tujuannya untuk mencari dunia, untuk mengejar harta supaya dapat jabatan. Tapi ternyata dia bertobat dan dia berusaha untuk menutupi kesalahan-kesalahannya, dan dia juga mengamalkan ilmunya dengan baik. Orang seperti ini yang bertobat, walaupun tadi di awal dia salah jalan, maka orang seperti ini termasuk orang yang selamat, karena at-taib minadz dzambi kaman la dzambalah, orang yang tobat dari perbuatan dosa yang telah diperbuatnya seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Sekarang tipe orang yang ketiga, warajulun tsalisun, tipe orang yang ketiga, istahwadza alaihi syaitan, yang dikuasai oleh setan. Tipe orang yang kedua dikuasai oleh setan. Fattakhadha ilmahu dzari'atan ila takatsur bil mal, maka dia menggunakan ilmunya untuk memperbanyak harta. Dia menggunakan ilmunya untuk memperbanyak harta. Wa tafakhuri bil jah, dan untuk membanggakan dengan kedudukan dia, dengan jabatan dia. Wah, aku nih direktur. Wa ta'azzuz bi kasratil atba, dan bangga dengan banyaknya pengikut. Nih, pengikut saya banyak. Pengikut saya ada di sini, di sana, di sana. Yadkhulu bi ilmihi kullama dkhal. Raja'a an yaqdiya min ad-dunya wa tarahu wa huwa ma'a dzalik yudmiru fi nafsihi annahu indallahi makanatin litisamihi bi simatil ulama. Dia tertipu dengan ilmunya ini. Dia berpakaian seakan-akan ulama, tapi dia tidak sadar bahwa dia telah diperalat, telah dipermainkan, telah dikontrol oleh setan. Wa tarassumihi bi rusumihim fi zihhi wal mantiq. Begitu pula orang ini mengucapannya seperti ulama, pakaiannya seperti pakaian ulama, ma'atakalubihi ala dunya zahir batinan, padahal tindak tanduknya semuanya mengarah ke arah dunia. Tidak ada sama sekali tindak tanduknya yang mengarah ke arah akhirat. Artinya betul ucapannya seperti ulama, memberi nasihat. Terus apa lagi? Memperbaiki orang, tapi dirinya sendiri tidak diperbaiki. Semoga kita bukan termasuk orang yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Fahadha minal halikin, maka tipe yang ketiga ini termasuk tipe orang-orang yang celaka, tipe orang yang binasa. Wa minal hamqal maghrurin, dan termasuk orang-orang bodoh. Bahkan dia ulama,
Tapi termasuk orang bodoh karena apa? Karena rela diperalat oleh setan. Idir roja'u munqati'un an taubatihi li dhanni annahu minal muhsinin, karena dia sangat sulit sekali diharapkan tobatnya. Mengapa? Ya karena dia merasa sudah ulama, karena dia sudah merasa orang yang paling pintar. Oleh karena itu, walaupun seorang memiliki predikat di masyarakat sebagai predikat kiai misalkan, atau syekh, atau alim, atau ulama, tapi seharusnya orang tersebut harus mau menerima nasihat dari orang lain. Bahkan kemarin ketika kita mengkaji Syamil Muhammadiyah, Rasulullah SAW beliau meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Wahai bin Mas'ud, Iqra' alayya Quran, bacakanlah kepadaku Al-Quran. Lantas bin Mas'ud berkata, ya Rasulullah, bukankah Al-Quran turun kepada engkau? Bukankah Al-Quran turun kepada engkau? Artinya apa? Ya, artinya nggak perlu kita bacakan, karena Al-Quran turun kepada engkau ya Rasulullah. Buat apa saya bacakan? Apa kata Syekh Abdullah Al-Lahji dalam syarah Syama'ilnya? Beliau mengatakan dari sini bahwasanya seorang guru, Rasulullah sebagai seorang guru, sebagai seorang ulama, maka tidak menjadi masalah, tidak berkurang kadar keulamaannya, tidak berkurang derajat dia sebagai guru sebab mengambil ilmu dari muridnya. Oleh karena itu sangat naif sekali apabila ada seorang yang sudah merasa alim, karena tidak ada orang yang alim di dunia ini. Fauqul samain, sama di atas langit masih ada langit. Oleh karena itu sangat naif sekali apabila ada orang yang dengan sombongnya mengatakan saya sudah lebih pintar daripada kalian. Tidak, karena kita pun di sini juga saling menasehati. Tidak ada yang lebih pintar daripada kita semuanya. Kalau saya ada yang salah, diperbaiki. Karena kebetulan saya megang terus, jadi seakan-akan saya yang mendengar kalian semuanya. Padahal seharusnya ya saya yang diperbaiki. Wa huwa ghafilun an qouli ta'ala, orang seperti ini dia lalai dari firman Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna, mengapa engkau mengatakan ma la taf'alun, apa yang tidak engkau lakukan? Mengatakan tapi tidak melakukan, nyuruh tapi tidak mempraktekkan, cuma nyuruh doang tapi tidak mencontohkan. Kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka apabila ada orang yang pandai berucap tapi tidak mau mempraktekkan untuk dirinya sendiri. Wa huwa mimman qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang seperti ini, tipe 3 ini juga termasuk kategori apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah? Qala ulama usul. Ada sosok selain dajjal yang lebih aku takutkan dari dajjal itu sendiri. Ada satu sosok selain dajjal yang aku takutkan daripada dajjal itu sendiri. Siapa itu? Qala ulama usu. Rasul menjawab, ulama su, ulama yang jelek. Tadi sudah kita ketahui ulama su itu pakaiannya ulama, cara bicaranya cara bicara ulama. Tetapi ilmunya tidak dipraktekkan. Tetapi ilmunya digunakan untuk mengumpulkan dunia. Tetapi ilmunya ditujukan untuk pangkat di dunia, tetapi ilmunya digunakan untuk memperoleh kemuliaan di dunia. Ini termasuk ulama su. Wa hadza li'anna dajjal ghayatuhu idlal, karena dajjal itu jelas tujuannya adalah untuk menyesatkan. Dajjal tujuannya jelas untuk menyesatkan. Wa mislu hadzal alim wa in sarafan nas an minad dunya bilisani wa maqali. Sedangkan orang alim ini, ulama ini, walaupun dia merubah manusia dengan lisannya dan dengan ucapannya, artinya menyuruh orang lain untuk berubah menjadi orang yang baik, sedangkan dia sendiri tidak mempraktekannya. Fahuwa da'in lahum ilaiha bi'amali wa ahli wa ahwalihi. Dia menyuruh orang lain untuk mengerjakan. Wa lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Sedangkan bahasa tubuh itu lebih fasih daripada bahasa lisan. Bahasa tubuh lebih fasih daripada bahasa lisan.
Wa tiba'un nas ila musahamati fil a'mal am yalu minha ila mutaba'ati fil aqwal. Begitu juga tabiat manusia, mereka lebih condong melihat contoh daripada mendengar ucapan. Oleh karena itu apabila ada ulama yang hanya sekedar nyuruh doang berbuat baik sedangkan dia tidak mempraktekkan, mana ada orang yang mau dengar? Mana ada orang yang mau dengar? Yang dibutuhkan masyarakat itu contoh. Contoh, nggak perlu banyak bicara tapi banyak contoh. Saya mencontohkan, orang melihat, oh iya ternyata beliau begini. Oleh karena itu lisanul hal, bahasa tubuh itu masih lebih baik, lebih fasih, masih bisa lebih gampang dimengerti oleh orang lain daripada bahasa lisan. Diberi kasih nasihat, kadang-kadang yang mendengarnya ngantuk, keluar kuping, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Atau ketika lagi sedang dikasih nasihat, konsentrasinya kemana-mana. Oh iya, nanti sahur makan jengkol sama pete. Artinya kadang-kadang bahasa lisan itu nggak nyangkut, tapi bahasa tubuh itu nyangkut, kelihatan. Oh iya, si fulan beliau begini, berarti yang bagus seperti itu. Paham ya? Bi amalihi aktsar mimma aslahu bi aqwalihi. Oleh karena itu orang seperti ini, tipe orang seperti ini, dia tidak baik, dia tidak mampu untuk memperbaiki orang lain. Dia tidak mampu untuk memperbaiki orang lain dengan ucapannya. Idla yastajribul jahil ala raghbati fid dunya ila bistijra'il ulama. Sebab orang jahil, mereka tidak berani berbuat sesuatu selama ada ilmuna Allah ilmi wa tukhayyilu ilaihi nafsuhu annahu khairun min katsiri min ibadillah. Dan dengan ilmunya itu dia menunjukkan kepada khalayak ramai bahwasanya dia lebih baik daripada manusia yang lainnya. Fakun ayyuhat talib, maka jadilah wahai satri, wahai penuntut ilmu, minal fariqil awal. Minal fariqil awal termasuk tipe orang yang pertama, yang menuntut ilmu bukan untuk mencari dunia, tapi untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wahdar an takuna minal fariqis tsani, dan hati-hatilah kalian terjebak pada tipe orang yang kedua. Kalau memang sudah terlanjur niatnya untuk mencari ilmu, niatnya untuk memperkaya diri, niatnya untuk mencari pangkat jabatan, rubah niatnya dari sekarang. Niatnya dirubah dari sekarang. Fakam min musawwifin ajalahul ajal qabla taubati fa khasiru. Karena tipe orang kedua ini, berapa banyak orang yang tiba-tiba dia dijemput oleh malaikat. Siapa malaikat namanya? Yang menyebut nama malaikat Israel. Hati-hati, dijemput oleh malaikat Israel. Qabla taubati fa khasiru, sebelum dia bertobat, maka dia termasuk orang yang merugi. Wa iyyaka tsumma iyyaka an takuna minal